Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Aditya, NIM B102206169, Prodi Manajemen FEB UMS. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen strategi semester 7, tugas individu yang berjudul Strategi Adaptasi Bisnis dan Distribusi Produk dalam meningkatkan daya saing usaha frozen food di pasar lokal. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Perubahan gaya hidup dan urbanisasi menyebabkan kelangkaan waktu atau time scarcity. Perubahan gaya hidup yang berlangsung cepat di negara berkembang telah menyebabkan pergeseran signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, terutama dalam hal pemilihan makanan. Urbanisasi yang pesat meningkatkan jumlah keluarga dengan kedua pasangan bekerja serta tekanan pekerjaan yang tinggi menimbulkan fenomena time scarcity atau kelangkaan waktu, di mana individu memiliki waktu terbatas untuk menyiapkan dan mengonsumsi makanan secara konvensional. Yang kedua yaitu masyarakat beralih ke makanan praktis seperti frozen food. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif makanan yang praktis, efisien, dan mudah disajikan. Akibatnya, makanan siap saji termasuk produk frozen food semakin populer karena dinilai mampu menghemat waktu tanpa mengorbankan cita rasa dan kualitas. Yang ketiga yaitu teknologi pengolahan dan penyimpanan cold chain mendorong pertumbuhan industri. Selain itu, perkembangan pengolahan dan penyimpanan makanan turut mendukung pertumbuhan industri frozen food di berbagai daerah. Yang keempat yaitu persaingan ketat mendorong pelaku usaha lokal beradaptasi dan inovasi. Tren ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk inovasi dalam menyesuaikan strategi bisnisnya terhadap kebutuhan pasar lokal melalui adaptasi produk. Yang keempat yaitu media sosial dan tren makanan viral mempengaruhi pola konsumsi masyarakat modern. Penerapan teknologi rantai cold chain system serta optimasi distribusi baik secara konvensional maupun digital agar dapat meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Imtizaz Sony dan Yukong di 2023. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pasar lokal target konsumen adalah individu sibuk yang menginginkan kepraktisan. Studi ini menunjukkan bahwa konsumen yang memiliki gaya hidup sibuk seperti pekerja penuh waktu, keluarga dengan 2 orang tua yang bekerja, dan individu yang lebih memilih aktivitas sosial atau hiburan daripada memasak cenderung memiliki intensi beli yang tinggi terhadap makanan praktis. Oleh karena itu, pemasar perlu memahami karakteristik demografis dan psikografis kelompok ini untuk merancang strategi pemasaran yang relevan. Yang kedua yaitu adaptasi bisnis dilakukan melalui inovasi produk, kemasan menarik, dan pemasaran digital. Fenomena makanan viral telah menjadi katalis dalam perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Tren ini dipengaruhi oleh kekuatan media sosial, khususnya platform seperti TikTok dan Instagram, yang mampu menciptakan exposure masif terhadap produk kuliner dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, adaptasi pasar mencakup strategi inovasi produk, pengemasan visual yang menarik, serta pemanfaatan kanal digital untuk promosi. Yang ketiga yaitu strategi distribusi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa intensitas distribusi dapat memperkuat pengaruh iklan dan salesman terhadap keputusan pembelian. Namun, keterbatasan infrastruktur logistik di Indonesia yang sering menjadi bottleneck yang
menghambat efektivitas strategi pemasaran. Oleh karena itu, distribusi produk tidak hanya berfungsi sebagai saluran fisik, tetapi juga penguat strategi dalam membentuk perilaku konsumen. Sarjana Wiyata dan Yogyakarta 2025. Yang terakhir yaitu daya saing. Dipengaruhi efisiensi distribusi, peran salesman, dan kemampuan inovatif terhadap pasar. Yang selanjutnya adalah implementasi strategi dan analisis kasus 5W1H. Yang pertama, what? Distribusi produk frozen food melalui retail, reseller, dan e-commerce. Yang kedua yaitu why? Menjamin ketersediaan produk dan efektivitas promosi penjualan. Yang ketiga adalah who? Targetnya pekerja, keluarga sibuk, dan generasi muda yang praktis lingkungan sekitar. Where? Di mana? Fokus distribusi di pasar lokal dan daerah sekitar Solo Raya. Yang keempat yaitu how? Bagaimana menggunakan cold chain system, kolaborasi logistik, dan penjualan digital. Yang terakhir adalah kapan? Penelitian dilakukan selama kurang lebih 6 bulan, yaitu berdasarkan persiapan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi strategi, yaitu kelebihan. Mudah diakses melalui berbagai platform digital. Yang kedua, produk higienis, tahan lama, dan sesuai tren gaya hidup. Yang ketiga, promosi digital meningkatkan jangkauan pasar. Kekurangan, akses produk terbatas di daerah terpencil, harga masih relatif tinggi bagi konsumen berpendapatan rendah, kurangnya variasi produk sesuai budaya lokal. Terus efektivitas strategi ini memperdayakan pelaku lokal, terutama ibu rumah tangga, dan meningkatkan pendapatan serta daya saing ekonomi kreatif. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adaptasi bisnis dan distribusi produk berperan penting dalam peningkatan daya saing. Yang kedua, sinergi inovasi produk plus distribusi efektif sangat diperlukan karena perluasan pangsa pasar dan penguatan merek. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dan media digital menjadi kunci keberhasilan usaha frozen food lokal. Yang terakhir adalah penutup. Pelaku usaha perlu terus berinovasi dan memperkuat jaringan distribusi. Yang kedua, pemerintah dan lembaga UMKM diharapkan memberikan pelatihan serta dukungan teknologi. Yang terakhir yaitu penelitian selanjutnya dapat fokus pada efektivitas adaptasi digital dan inovasi distribusi terhadap kinerja finansial usaha. Dan ini contoh dokumentasi studi kasus atau foto pada frozen food kami. Yang terakhir yaitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya minta maaf. Terima kasih. Hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.